Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi di sini materi kita untuk pertemuan ke-10 belajar deep learning menggunakan TensorFlow ya. Ya, oke. Kenapa saya menggunakan TensorFlow? Yang pasti untuk memudahkan ya dari proses perhitungan yang rumit kalau kita menggunakan membuat sendiri library-nya atau menggunakan perhitungan di Python. Jadi karena di sini untuk praktek saya menggunakan TensorFlow ya. Apa itu TensorFlow? Ya, TensorFlow merupakan library Python. Ya, jadi TensorFlow itu library atau pustaka dari Python yang dikembangkan oleh Google. Ya, digunakan untuk merancang, membangun dan melatih model deep learning. Ya, saat ini tuh banyak sekali library untuk pemrograman Python khususnya untuk machine learning sama deep learning ya. Yang sering kita pakai ya kemarin salah satunya adalah NumPy, SciPy, ya sklearn kita melakukan perhitungan kemarin menggunakan machine learning. Kemudian ada Theano, TensorFlow, Keras, PyTorch, Pandas ya untuk mengelola file dan sebagainya. Kemarin Array, ada Matplotlib ya untuk menampilkan dalam bentuk grafik dan sebagainya. Kemudian Beautiful Shop, Scrappy, Seaborn, PyCaret, OpenCV dan Cafe. Ya. Kemudian untuk tahun 2002 ya di situs Knuget dan Toolbox ini menempatkan TensorFlow menjadi nomor 1 untuk library khusus deep learning. Ya, jadi khusus untuk deep learning di situs tersebut menempatkan bahwa TensorFlow itu library atau framework yang digunakan oleh para peneliti, research atau mungkin developer ya, yang paling banyak digunakan ya, seperti itu. Oke ya, ini peringkatnya TensorFlow ya, jadi dia mengalahkan dari beberapa framework yang lain ya, seperti itu ya. Ini hasilnya ya mungkin dari kontributor dan sebagainya ya, siapa yang mendownload dan sebagainya. Oke, cara kerjanya sendiri untuk CNN khususnya ya, CNN yang ada di TensorFlow nanti di konsol CNN yang ada di framework dari TensorFlow, yaitu konsepnya seperti ini. Nanti kita akan terutama di CNN itu ya, di CNN itu dia adalah salah satu jenis neural network ya, seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Jadi advance dari machine learning ya, terutama kemarin neural network adalah deep learning ya. Jadi di sini adalah advance-nya dari neural network ya. Di CNN ini kita bisa untuk mendeteksi atau mengenali ya, recognition ya dari sebuah image ya. Jadi dia tekniknya sama seperti yang kemarin jaringan saraf tiruan itu, saraf ANN. Dia terinspirasi dari cara makhluk hidup ya, binatang atau manusia atau makhluk hidup ya. Ya, dalam artian untuk mengenali ya. Jadi cara berpikirnya seperti jaringan saraf makhluk hidup manusia gitu kan ya, untuk mengenali, dimasukkan semua, kemudian nanti dia bisa mengenali, oh ini apa, ini mobil, ini anak, ini sepeda, ini apa dan sebagainya ya. Ya, secara konsepsi tidak jauh beda lah ya, sama dengan neural network ya, cuma nanti fungsi-fungsinya aja, activation fungsi dan sebagainya mungkin ada perbedaan ya dari sisi konsep ya. Oke, bagaimana cara neural network terutama di convolution neural network itu bekerja ya. Secara garis besar CNN memanfaatkan proses konvolusi ya, dengan menggerakkan beberapa kernel yang berukuran tertentu ya, kemudian untuk mendapatkan representatif dari pixel yang baru atau informasi yang baru lah ya, seperti itu ya. Jadi data-data tersebut itu nanti tidak semuanya, atau gambar itu tidak semua kita ambil ya, nanti kita akan pecah menjadi beberapa bagian, dan nanti tiap pixel itu nanti akan kita ambil yang merepresentasikan dari sebuah
informasi di sebuah gambar tersebut. Ya, mungkin seperti inilah contohnya. Nah, dari gambar yang pertama tadi ya. Jadi kita pecah. Nah, gambar-gambarnya dipecah. Contoh di sini dipecah menjadi 77 gambar ya, yang lebih kecil dengan konvolusi yang sama. Ya, jadi setiap gambar itu nanti dipecah-pecah menjadi 77. Kemudian setiap gambar itu nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah neural ya. Jadi nanti dia sebagai neuronnya dimasukkan ke neural networknya untuk dilakukan proses ya tiap gambarnya. Ya, jadi diinputkan untuk menghasilkan representasi fitur. Ya, dari tadi kan pixel-pixel itu fiturnya. Ya, pixelnya katakanlah warna merah, nanti dia berarti nilainya berapa, warna biru berapa dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu, nah ini jadi tadi berulang ya, semua kita masukkan setiap gambarnya, kemudian dilakukan berulang-ulang sampai 77 kali tadi gambarnya, yang masing-masing gambar yang kecil tadi. Ya. Kemudian nanti di sini dia akan mendapatkan sebuah array baru ya, karena gambar sendiri itu kan terdiri dari pixel-pixel ya, berarti itu ada angka-angkanya ya, ada angka-angkanya yang untuk menghasilkan sebuah gambar. Oke, setelah tadi ada ini tadi gambarnya tadi, inputnya ini ya, kemudian kita lakukan proses neural network di sini dan menghasilkan sebuah angka-angka ya, metrik ya, array. Nah, dari sini nanti kita melakukan downsampling ya. Contoh di sini kita menggunakan downsamplingnya adalah max pooling atau max poolet array. Jadi kita mengambil nilai pixel yang terbesar ya dari setiap pooling kernelnya tersebut. Kemudian nanti kita akan ambil ya, kita ambil samplingnya dari yang terbesar untuk menjadi sebuah array baru. Ya, setelah nanti array baru, nah, kemudian nanti di situ dia dilakukan proses lagi untuk melakukan konektivitasnya ya, antar jaringan lain dan sebagainya. Nah, nanti ya seperti kemarin kalau ada backpropagation berarti dia kembali lagi, kalau nanti bobotnya ternyata hasilnya tidak sama dengan kelas aslinya, dia dikembalikan lagi, kemudian dilakukan pembobotan lagi, begitu terus berulang-ulang ya, sampai nanti oh ini mendekati match nih. Ini contohnya gambar anak, ini gambarnya bukan anak, seperti itu. Ya, jadi nanti ada nilai-nilainya yang mendekati 1 atau 0 dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi nanti di situ konsepnya seperti itu. Ya, di bawah ini adalah salah satu apa ini? Arsitektur ya, ilustrasi arsitektur dari sebuah proses CNN ya, Convolution Neural Network. Ya, jadi gambar yang besar seperti ini dipecah-pecah seperti tadi, kemudian diambil, kemudian dari gambar tersebut diambil lagi sampelnya, dilakukan proses, kemudian di sini dilakukan fully connected ya neural network tadi. Kemudian di sini dia nanti akan bisa mendeteksi bahwa ini tadi adalah car, truck, van atau bus atau bicycle dan sebagainya. Jadi di sini nanti ada kelas-kelasnya seperti itu. Oke, kemudian di sini nanti kita akan membuat sebuah project. Ya, jadi project tersebut dia akan mengenali sebuah apa namanya, tulisan tangan. Ya, jadi nanti kalau kita umpamanya di pen gini kan, kita di pen ini punya sebuah tulisan ini kita sorry, umpamanya di sini saya mau menulis ya, mau menulis angka berapa di sini, 5. Nah, nanti di sini sistem mengenali nih, oh ini 5 gitu ya, atau kita nulis angka 7 ya, sistem nanti mengenali ya, atau kita menulis angka 2, 9 ya. Nah, nanti sebelumnya di sini kita melakukan proses ya, jadi menggunakan data training ya, yaitu dari Keras ya. Jadi kita ambil datanya dari Keras, yaitu
MNIST ya. MNIST itu data MNIST digit ya, jadi digit kayak dataset digit gitu kan. Nah seperti ini ya, jadi data set seperti ini ya, data-data tulisan-tulisan tangan yang secara digital itu nanti akan kita lakukan training ya, nanti akan kita lakukan training dari data-data ini. Kemudian nanti setelah kita lakukan training, model sudah jadi, berarti kita sudah mengajari program ini, sudah mengajari komputernya atau model kita yang kita buat ya. Jadi model yang kita buat tadi sudah kita ajarin, kemudian nanti Anda melakukan testing nih ya, testing, dites bagaimana model tadi ya. Kalau nilainya bagus ya, nilainya bagus, nanti dia akan mengenali apapun yang Anda tulis gitu ya, yang akan Anda tulis ya. Ya mungkin di sini nanti tidak real time dalam artian kita nulis gini nanti dia kenal 7 gitu ya, enggak, tapi nanti hasil dari ini kita simpan, kemudian kita upload. Nah, nanti dia nanti mengenali, oh ini angka berapa gitu kan. Dia melakukan menebak ya. Ya nanti kalau mau buat program monggo nanti bisa jadi real time apapun yang Anda tulis. Bisa jadi nanti dikembangkan nanti untuk bahasa nanti kalau Anda mau buat skripsi apa namanya, pengenalan dari tangan tuh, bahasa isyarat dan sebagainya pun bisa ya. Yang penting nanti datasetnya harus banyak ya, harus dilakukan training yang tepat. Oke, sama seperti biasa kita buat dulu new, kemudian kita buat Google Collaboratory-nya ya. Di sini saya tadi udah uji coba sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja ya. Jadi jangan lupa nanti dilakukan proses mountingnya dulu ya. Oke, ini Anda lakukan mounting ya, di mounting dulu. Nah, biasanya nggak seperti ini. Sebentar, ini sudah langsung ya, mounting langsung sebenarnya bisa. Oke, seperti ini aja. Oh belum ya. Revoke access. Oh sebentar, sudah. Oke, salah tadi saya. Nah ini sudah masuk ya. Oke, yang langkah pertama berarti nanti kita harus import dulu. Seperti tadi saya jelaskan di awal, kita menggunakan library dari TensorFlow. Berarti itu harus diimport ya. Kita nggak perlu harus install karena nanti di sini di Google Colab sebenarnya sudah terinstall, apalagi ini buatannya dari Google sendiri ya. Jadi harusnya sudah ada. Ya, kita aliaskan menjadi TF, jadi nanti tidak usah manggilnya TensorFlow gitu, tinggal kita panggil hanya TF saja. Kemudian kita import lagi library matplotlib ya. Jadi nanti kita akan menampilkan gambarnya nanti ya. Jadi nanti kita akan menampilkan gambar dari apa namanya, digitnya itu ya. Kemudian import lagi NumPy as ya, NumPy, kemudian pandas kayaknya tidak perlu ya, nanti kalau kurang kita tinggal tambahkan aja dah ya. Kalau mau tambah tidak apa-apa nanti, kita nggak, biar tidak usah ditambah ulang. Kemudian mat yaitu fungsi matematika, kemudian import datetime ini untuk untuk menampilkan saja sih waktu nanti kita melakukan proses ya. Ini platform. Oke, kemudian di sini Anda bisa cek ini kita menggunakan TensorFlow versi berapa itu kan, yaitu menggunakan platform ya, contoh seperti ini. Ini dijalankan dulu aja ya. Oke, kalau tidak ada error berarti sudah, prosesnya sudah bisa berhasil, sudah terimport semua library-nya ya. Anda bisa lihat Python versinya berapa dari sini, Python
tapi ya nggak perlu ya nanti kalau memang nah ini tadi menggunakan platform ya. Di platform ini kita bisa melihat kalau memang ternyata kok programnya nggak jalan dan sebagainya ya, bisa jadi memang versinya kita lama ya, tapi harusnya kalau di Google Colab itu sudah yang terbaru. Nah, jadi bisa jadi nanti Anda pakai kode dari yang lainnya. Nanti TensorFlow juga sama, nanti TensorFlow version dan sebagainya. Oke, ini kita nggak perlu lihat langsung. Kemudian kita lakukan apa? Biasa membuat, nah ini mendownload dataset. Nah ini mendownload dataset ya. Jadi kita menggunakan MNIST dataset ya. Kemudian kita ambil dari keras .tf itu tadi ya, TensorFlow ya, keras ya, keras. Kemudian dataset. Nah, datasetnya banyak tuh di keras tuh nanti. Ya, kita ambilnya yang MNIST. Ada fashion juga ada. Ya. Kemudian kita lakukan train seperti biasa. Kemudian train ya dalam bentuk array ya. Kemudian x test dan test ya, ini jadi nanti dalam bentuk array. Kemudian di sini tadi MNIST dataset ya sudah. Kemudian load ada enggak? Data. Nah seperti ini ya. Kemudian Anda bisa jalankan sampai proses downloadnya selesai. Oke, ini kalau ada ini dia masih di sini apa enggak ya, nanti biar tidak dianggap robot ya. Ini jadi dia nanti mendownload dari datasetnya keras ya. Ini kalau ini sudah ada centangnya, ini anggap aja sudah ya, memang enggak, memang sudah selesai ya. Kemudian Anda bisa proses, kita lihat datanya tersebut. Xtrain-nya sudah kita print berapa nih, sudah jumlahnya berapa gitu kan, Xtrain ya, jumlahnya berapa itu kan, xtrain.shape. Oh ada 6000 ya, ada 6000 ya. Kemudian ada 28, ini ada 28 pixel ya di sini ya. Jadi ada 28 pixel ya ukurannya ya, image width-nya ya, anggap aja pixel, kita menggunakan pixel ya. Anda nanti bisa cek juga Y-train-nya juga sama, Y-train-nya juga sama, jumlahnya harusnya sama ya, X-nya dan Y-nya train-nya sama, X-nya datanya, Y-nya adalah labelnya. Kemudian yang untuk kita tes jumlahnya berapa ya. Oh ini tadi Y ya, ya ini harusnya diganti tapi harusnya sama ya. Ini X tes. Oke, ternyata jumlah yang untuk kita lakukan testing nanti adalah 10.000 ya. Kemudian jumlahnya adalah tadi yang kita gunakan adalah 60.000 untuk trainingnya ya. Jadi trainingnya 60.000, kemudian yang untuk kita tes adalah 20.000. Labelnya juga sama, label dari Y, label dari tes, sorry, itu juga sama, ada 10.000. Oke, kalau sudah kita coba kita tampilkan ya, kita coba tampilkan data-data dari trennya. Contoh kita random aja. Nah ini pakai PLT ya, matplotlib tadi, im show untuk menampilkan dalam bentuk gambar nanti train. Nah ini kita ambil train data keberapa, contoh indeks ke-20 atau ke-21 atau berapa lah, terserah ya. Kemudian di sini kita tampilkan juga print Y-nya, Y train yang 21
Ya, jadi kita mau cek benar apa enggak gitu kan datanya. Kita jalankan. Ya, ini 0 ya. Ini gambarnya, datanya adalah 0, labelnya adalah 0 ini. Ya, ini label contoh ya. Ini Anda bisa tulis di sinilah. Label Y train. Nah, seperti ini ya. Ya, kita coba 90, tadi kan 10.000 tuh. Ya, 10.000 umpamanya 1.000 gitu kan. Kita lihat data yang ke 1.000 dia isinya berapa. Sudah sesuai apa enggak? Oh, 0. 1.000 ini 102 dah. Ya, satu itu kan. Kita pakai 5.500. Ada datanya. Ya, 3. Ya, berarti memang sudah sesuai di situ ya. Jadi data trennya tadi 6.000 ya jumlahnya. Oke, atau kalau umpamanya daripada satu-satu ya Anda bisa looping nih. Di looping aja. Kita akan lakukan random ya. Contoh kita buat PLT-nya dulu, figurnya, berapa nih? Figurnya enggak usah besar-besar lah. 5,5 lah. Ukurannya segitu ya. Figur fix size ya, lupa lah. Fix size 5,5 ya. Kemudian kita akan random for i in apa namanya, range, katakanlah range berapa nih, nggak usah banyak-banyak lah, 30 ya, diantara 30 ya. Kemudian dari sini PLT subplotnya kira-kira nanti kita mau tampilkan apa jumlah ininya loh, apa baris dan kolomnya ya, bariskan kolomnya, barisnya kira-kira 6, kolomnya ada 5. Kemudian nanti ditambahkan terus ya, i plus 1 ya. Kemudian PLT im show seperti tadi, x train sama dengan i. Nah, cmap-nya mau dijadikan apa ya, mau dijadikan gray atau tetap warnanya ada warnanya gitu ya, itu nanti monggo sesuai kebutuhan ya. Di sini akan saya tampilkan untuk apa namanya, untuk labelnya, angka ya, angkanya nanti kita masukkan stringnya di sini. Di sini adalah gini aja deh, format y train angka ke berapa, ke i, gini dan gini. Oke, betul ya. Kemudian PLT subplot adjust ada. Kemudian space-nya 0,5, udah nggak usah besar-besar. Kemudian PLT aksisnya sama dengan off ya. Oke, ini kita coba jalankan ya, kita jalankan di sini ya. Ini kalau ini kan tadi ngecek satu-satu nih, kita nebak-nebak aja. Wah, ini angkanya terlalu kecil ya, angkanya terlalu mepet-mepet. Oh sorry, belum saya tambahkan ini ya. Ini ya, jadi angka 5, angka 0, angka ini berarti datasetnya udah benar ya. Jadi datasetnya dari angka 6 ini datasetnya sudah ada labelnya lah, intinya labelnya sudah benar ya. Jadi dari angka seperti ini itu kalau kita lihat ya,
kita lihat ini contoh ya, ini kita buat kode aja lah. Angkanya ini kalau kita lihat angka dari ini, kalau ini kita tampilkan dari bentuk image kan keluarnya di angka 3 gitu kan. Sebenarnya dia itu seperti ini ya, ini dalam bentuk array ini ya, jadi dalam bentuk array ya, ini dalam bentuk array ya. Datanya masih ada yang banyak nih ya, ada yang 250, nanti bisa besar gitu kan. Dan nanti kita coba potong dia batasannya tidak lebih dari 225 umpamanya. Bisa. Nah, ini jadi angka-angka ini itu merepresentasikan pikselnya ya. Pikselnya itu kalau di toto itu kan jadinya adalah angka umpamanya ini 0 ya, nih jadi angka 5 ya. Jadi di sini tuh jumlahnya piksel-piksel ini ya. Jadi kotak ini tuh dari ukuran 25 ini 28 ini kayaknya 28 itu ini angka-angka ini ya. Jadi ini merepresentasikan kalau data ini sebenarnya jadi angka 5 ya. Kalau kita lihat di trennya di sini tuh berapa, nah angka 5 dia ya. Jadi datanya seperti itu. Nah, itu nanti kemarin yang membedakan dengan machine learning ya. Di machine learning itu kita lakukan ekstrak dulu data-data tersebut ya, nanti ada kelasnya dan sebagainya ya. Kalau di sini nanti kita bisa langsung tinggal pakai dan nanti dia akan melakukan training sendiri ya. Kemudian kita buat variabel lagi ya, untuk memudahkan nanti ya, untuk memudahkan. Jadi kita buat variabel di sini total trennya ya. Kemudian ada total train, ada namanya image width ya. Kemudian apa lagi? Image height ya. Dia diisi dari xtrain.shape ya. Jadi di situ nanti diisi di situ. Kemudian kita punya variabel lagi yaitu image channel double n ya. Kita kasih 1 ya. Dah, nanti kita bisa cetak di sini. Jadi nanti kalau kita lihat ini isinya dari total trainnya berapa ya, ada 6000 ya. Kemudian image width-nya ukurannya berapa, dari masing-masing itu adalah 28 sama ya, karena memang ukurannya 28 kali 28 ya. Kita buat itu dulu ya. Nanti kalau mau ditampilkan dalam bentuk dalam bentuk data frame ya, nanti bisa ya, seperti tadi lah intinya tadi yang saya sampaikan ya. Coba ini kalau kita buat dalam bentuk data frame, pt dot dot data frame x train 0 seperti tadi ya. Nah, ini dari 0 sampai 27 ya, kalau karena dari array ya, dari 1 ya, 1 sampai 28 ya. Jadi angka 5 tadi ya, angka 5 ini angka 5 ya, tadi karena dia angka ke 0 ya, data yang ke 0 ini ya, di sini kan 0 nih angka 0 ini data ini semua itu merepresentasikan angka 5 ya, pikselnya angka 5. Oke, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan ya, tadi sudah kelihatan. Kemudian kita melakukan reshape ya, reshape datanya, kita lakukan reshape ya, x train ya, x train gini aja deh, with channel
sama dengan X. Xtrend tadi X-nya kecil atau besar sih? Oh ya, Xtrend dan reshape ya, sama dengan Xtrend dalam kurung ya, dalam kurung extreme dot shape yang ke 0, yang ke pertama ya. Kemudian di sini tadi nih image width sama image height ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan adalah image channel ya. Kemudian extract-nya juga sama. Ya, ini kita ambil dari extract. Ya, tadi 10.000 ya extract-nya ya. Ya, extract-nya tadi 10.000. Ya, kita ambilnya dari extract juga. Sedangkan extract-nya tadi jumlahnya berapa? 60.000. Ya, ini sudah ada, tidak ada yang salah ya. Jadi nanti ya, ini ada data baru nanti yang dimasukkan dari ini, reshape-nya dari ini semua masuk ke sini. Ya, nanti formatnya jadi berubah. Ya, tidak seperti yang tadi. Ya, sebentar, ini benar lah. Extract with channels, extract with channel, extract shape, reshape ya. Oke, kita coba jalankan. Apa itu? Cannot reshape array image height. Extend reshape, koma, image width, image height, image channel. Cannot 47. Oh, tidak bisa dia. Oke, sebentar, saya cari dulu penyebabnya. Oke, saya coba, saya toto ini. Oke, sudah benar ya. Jadi kita reshape ini. Harusnya sih sudah nggak masalah tadi. Apa karena urutannya modelnya gini ya? Astagfirullahaladzim, ini channel ini. Ya, ini image channel ya. Ini image channelnya. Ini harusnya tadi image channel. Nah, gini. Nah, ini harusnya udah nggak masalah. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah bisa. Berarti kita sudah punya satu data baru. Kalau kita lihat ini, trennya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat 0, nah, dia satu baris seperti ini. Ya, dia satu baris seperti ini. Ya, dibandingkan kalau tadi dia sampai samping juga gitu kan. Ya, ini kalau kita gunakan pd data frame, kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Pandas data frame, tulisan salah. Ya elah, besar kecil. Kenapa nggak mau? Oh, mas 2D input shape. Oh, oke. Ya wes, nggak usah. Value harus 2 dimensi. Ya, ini tadi 1 dimensi. Ya wes, anggap aja gini. Ya, kita lihatnya di sini. Kalau kita lihat shape-nya aja gini. Ya, ini. Jadi ukurannya tadi 28,1. Ya, kalau Anda lihat di sini tadi ukurannya. Ya, kalau yang lama ya, coba saya tambahkan lagi. Ya, extreme sama kayak ini 0 sama ya, ini coba ya, ini 28 ya. Di sini ada tambahan tadi, berarti satu kolom. Ini nanti ke bawah semua.
Jadi kita lakukan reshape ulang ya untuk nanti dilakukan perhitungan. Ya. Oke, setelah dilakukan reshape ya, di sini nanti kita membuat normalisasi ya. Ya, jadi normalisasi bahwa data-data ini ya, tadi kan masih ada yang di luar, ada yang datanya kita lakukan normalisasi data tersebut ya, pixel-pixel tersebut kita bagi menjadi 255 ya. Jadi xtrain kita buat satu lagi variabel normalized gini kan, dari xtrain yang with channel tadi kita bagi menjadi 255. Kemudian kita buat ytrain xtest ya, nanti kita buatnya di sini bagi 255 ya. Oke, nanti kita ya berhasil ya, kita save sama sih sebenarnya ya. Ya, jadi apa namanya ya, jadi tadi 6000 tadi sudah ketambahan, nanti modelnya nanti gini, satu kolom ya, satu kolom ya, seperti itu, karena sudah kita reshape tadi ya. Kalau tadi awalnya kan hanya 6028 gitu kan. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat gini hasilnya apa nih? Ya sama seperti tadi ya. Seperti itu. Oke, setelah itu nanti proses selanjutnya yaitu kita membuat model. Ya, modelnya nanti model dari TensorFlow ya, dengan atribut keras. Ya, kemudian model dot sequential. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan model.add. Oke, sebentar ya. Ya, oke. Kemudian kita tambahkan model. Ya, jadi modelnya kita buat ya menggunakan library dari TensorFlow. Kemudian kita buat sini TF keras. Kemudian layer. Kemudian karena kita menggunakan CNN, maka convolution 2 dimensi ya, kita ini ya. Kemudian kita masukkan parameternya ya, input shape-nya, input shape, image height, width, image height-nya, dan image channel ya. Kemudian kernel size-nya 5. Kemudian filter, bentar. Maaf, sedikit ada gangguan tadi. Kemudian filternya kita set 8. Striders-nya adalah 1. Kita turunin aja ya. Activation
sama dengan tf dot keras. Nah, kita menggunakan relu sebenarnya, activation dot relu. Oke, ada ya. Kemudian kita set lagi kernel ini initializer ya, kernel ini initializer ya, sama dengan tf dot keras initializer dot variance scaling ya. Oke, variance scaling. Kemudian oke, sudah ya, biar tidak terlalu banyak sini ya. Oke, ini kita turunin gini aja deh. Kemudian model add lagi, add dot tf dot keras dot layers. Nanti ada banyak cara ya, ini saya coba yang kemarin saya cari dari Google-nya langsung ya, jadi kode-kode yang ada di Google-nya langsung 2D ya. Kemudian di sini saya berikan full size 2,2 striders ya. Oke, kemudian ini lumayan banyak nih nanti buat modelnya ini, karena kita harus menambahkan beberapa beberapa setting, terutama untuk menyeting nanti activationnya ya, fungsi activationnya nanti. Masih tf keras dot layers dot convolutional 2D ya, sama kayak yang tadi. Kernel size sama dengan 5 sama yang di atas ya. Filter ya nanti bisa di copy aja sih sebenarnya. Filternya kita naikkan menjadi 16. Kemudian stretch-nya 1. Kemudian activation-nya menggunakan tf keras dot activation. Ini settingannya ya, settingannya nanti bisa disesuaikan sih. Nah, jadi nanti Anda mau coba-coba berapa, nah itu nanti by reset karena nanti bisa jadi settingan yang berbeda mendapatkan hasil yang juga lumayan. Jadi by reset. Varian scaling. Oke. Kemudian tambahkan ini sebenarnya sama sih, saya copy aja ya. Nah, tadi sama 2,2, max poolingnya sama juga, max pool 2D, max pooling ini max pooling 2D, max ini max pooling 2D.
Kemudian kita tambahkan flattennya, model.add tf.keras.layers.max flatten. Oke, sebentar. Benar ya, ini yang pertama kita tambahkan dulu untuk settingan yang pertama, kemudian oke, ini sudah, kemudian kita tambahkan lagi ya, cuma input shape-nya nggak ada ya di sini ya. Oke, langsung ke kernel ya, sini langsung ke kernel, kemudian flatten sudah, kemudian kita tambahkan lagi ya. Nanti kapan akan saya jelaskan untuk tiap kodenya ini ya, kita pakai dulu aja dense. Oke, dense. Kemudian unitnya kita tentukan 128. Activation sama dengan tf.keras.activation.relu. Activationnya nanti ada yang salah. Activation ya, oke. Kemudian tambah model lagi, tf.keras.layers.dropout 0,2. model.add tf.keras.layers.dense ya. Unitsnya sama dengan 10. Activationnya activationnya nah ini kita menggunakan softmax ya, softmax. Kemudian kernel inisialnya sama dengan ini ya. Jadi ini proses, kalau tadi yang di sini ya, ini proses dari sini ya. Nah ini jadi ada activation relu, pooling ya, kemudian ada flatten tadi nih. Nah ini ya, jadi prosesnya. Kemudian di sini ada softmax. Jadi kita membuat sebuah arsitek seperti ini ya, dengan menggunakan TensorFlow tadi ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Kenapa di sini modelnya banyak settingannya ya. Jadi tadi gunakan convolution relunya, polling, kemudian ada convolution plus relu, ada polling lagi ya. Jadi kan semakin kecil ini yang kita ambil untuk sampelnya. Kemudian di flatkan ya, flatten ini ya, kemudian dengan softmax ya untuk klasifikasi. Ini fitur pembelajaran fiturnya di sini ya. Jadi kenapa di sini tadi codingnya ada banyak ini untuk penambahannya ya, seperti itu. Oke, ini belum ditutup. Oh, ini belum di koma ya. Kemudian kita coba model summary ya. Oke, ada yang error nggak? Kita coba aja. Oh, ada. Apa nih errornya? Init filters pakai S ya. Apalagi ada lagi nggak?
Ya, nanti tolong diperhatikan ya kalau ada errornya. Keras, ini apa lagi nih? Keras API versi 2 not flatten. Oh, flatten tulisannya flatten. Coba. Dia tidak ada flatten. Flatten ini kayaknya F-nya besar deh. Dot keluar nggak? Ya, betul. Besar ternyata. Ya, jadi kita sesuaikan aja. Kalau ada error dicek karena banyak. Oke, sudah keluar ya. Ya, ini jadi tadi proses-prosesnya di sini ya sama seperti yang tadi saya gambarkan ini ya. Nah, ini prosesnya. Ya. Oke, setelah ini Anda summary-nya sudah keluar, jumlahnya berapa nih? Ada 37.000 ya. 610 ya. Parameter trainable-nya 37610. Ya, oke, kita tambahkan dulu. Kemudian ya kalau mau dicetak ini juga bisa sih, bisa dilihat ini pakainya ini tf dot, jadi prosesnya tadi ya util dot plot, jadi kita plotkan ya, plot model ya, intinya plot model. Nah, kemudian mau yang di plot apa model tadi, kemudian show shape, show sama dengan true, show layer names sama dengan true. Nah, ini ya. Jadi proses ini dulu, kemudian dilakukan proses ini, kemudian proses ini. Ini ya tadi ya proses-proses ini ya. Jadi proses-proses ini kita plot biar bisa keluar. Plot model apa aja sih? Nah, coba aja, saya belum hafal. Ya nanti bisa sambil dicek ya. Kira-kira mau buat apa aja. Ya nanti kita coba explore ya. Jadi hasilnya mau seperti apa. Oke, modelnya di sini nggak ada contohnya ya. Sampel. Oke, selain ini nggak ada yang prosesnya keluar kayak jaring-jaring gitu. Coba kita lihat dulu. Apa nggak ada gambarnya? Oke, kita lanjut aja deh. Nanti kita coba explore untuk plottingnya itu. Kita tutup dulu, kembali lagi sini. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya prosesnya untuk pembuatan model tadi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita melakukan optimizer. Ya, optimizernya di sini enggak ditulis ya optimizernya. Menggunakan ya, kita tambah dulu apa namanya? Adam optimizer ya, ini variabelnya kita buat dulu tf.keras ya, nanti itu kita jelaskan selanjutnya. Optimizer Adam ya. Nah, di sini learning rate-nya kita setting sama aja default ya, 0,5
001. Oke, parameternya itu aja sih. Kemudian ada optimizer tadi. Oh sebentar, modelnya dulu deh. Modelnya kita compile. Ya, modelnya kita compile. Dia menggunakan optimizernya Adam. Optimizer sama dengan Adam optimizer. Ya, kemudian lossnya ya, kita di sini untuk melihat performa dari model yang sudah kita buat di atas tadi. Lossesnya sparse categorical concentropy, kemudian metric sama dengan akurasi. Ya. Oke, kemudian kita melakukan fitting. Ya, kita melakukan fitting. Training history sama dengan model.fit. Ya, jadi nanti data-data yang kita sudah lakukan train itu bisa kita simpan. Ya, jadi kita bisa simpan tanpa nanti kita harus melakukan proses train ulang. Ya, jadi nanti kita bisa melakukan pemanggilan model untuk kita gunakan pada aplikasi, katakanlah seperti itu. Ya, jadi nanti kita ya ini epochnya iterasinya adalah 10 ya. Validation time-nya validation data test normalized sama y test. Kemudian callback harus dibuat tensor kok, tensor board callback. Nah, ini kita buat dulu nih. Validation underscore data. Oke. Kemudian callbacknya kita pakai apa nih? Kita buat log dulu. Log directory. Ya, jangan salah ya. Nanti tulisannya logs feed, kemudian tambah digabungkan ya stringnya datetime now kemudian start time string time. Kemudian kita di sini lakukan formatting y m d hours minute second. Oke. Ya. Kemudian di sini kita isi tf.keras.callbacks
tensor board callback, tensor board aja ya, tensor board. Oh besar nih, tensor board. Nah, lognya kita panggil tadi logdir sama dengan logdir ya. Kemudian histogram frekuensi ya, sama dengan 1. Oke, histogram sama dengan 1. Oh ya, sorry, 1 ya. Oke, di sini kita akan melakukan training. Nah, ini butuh waktu ya. Ada error enggak? Nah, di sini kita melakukan training dulu ya. Dari datanya kita lakukan training. Nah, prosesnya di sini nih. Nah, prosesnya di sini nanti kita lakukan fully connected di sini nih ya, sampai 10 iterasinya, karena epoch saya di sini 10 ya. Ini pertama epoch 1, epoch 2 ya, nanti ditunggu prosesnya. Nah, di sini udah kelihatan ya, akurasinya sudah tinggi nih ya. Akurasi yang pertama 0,98, kemudian dilakukan training lagi. Umpamanya tadi seperti tadi, satu proses ini kok masih kurang gitu kan, kurang bagus, ulangi lagi, proses lagi sampai nanti mendekati yang bagus. Tapi ya jangan terlalu banyak juga, nanti bisa overfitting ya. Ini ditunggu dulu sampai saat prosesnya ini selesai ya. Oke, ini bisa jadi nanti ini naik turun ya, jadi disesuaikan sampai nanti titik dia sudah tidak naik lagi. Nah, ini naik lagi nih 9819 9875 ini dilakukan proses. Di sini dia menggunakan GPU ya, GPU enggak CPU ya, dia menggunakan GPU dari servernya Google Colab. Nah, proses ininya semakin banyak, nanti tingkatnya bisa semakin tinggi ya, belum tentu juga gitu kan ya. Biasanya kita coba dari 10 dulu aja, karena nanti kalau sudah selesai biasanya mentok ya, nanti dia nggak akan berubah nih untuk naikin lagi ya untuk akurasinya. Oke, ini sambil kita tunggu prosesnya ya. Oh iya, ini tadi yang base Python library di sini ya. Jadi base Python library tadi deep learning ya. Dari mana tadi datanya? Ini datanya kurang lebih dari inilah ya. Sambil nunggu proses ya, sambil menunggu proses ini masih 5 nih ya. Top 13 ya, Python deep learning library ya, top 13. Oh, ini yang tadi ya. Ini pertama TensorFlow, kontributornya 1700, comitnya 42.000, bintangnya ini ada 112 ya. Oke, ini seperti ini ya. Nanti bisa sambil dicari-cari ya, nanti penjelasan dari apa namanya TensorFlow machine learning ya, kayaknya banyak juga sih. Jadi nanti kita bisa cek ya. Ya, TensorFlow sudah dipakai oleh beberapa perusahaan sih, sudah pengguna sudah dari perusahaan-perusahaan besar ya. TensorFlow kayaknya kemarin saya lihat sih ada banyak perusahaan-perusahaan ya. Ini ada jurnal juga pakai nih ya. Jadi nanti dia untuk tadi saya juga download ini sebenarnya nih di deep learning, ada jurnal yang untuk apa ini. Nah, ini jadi ya yang seperti kita buat lah. Jadi ini
convert ya mungkin ya ini dibuat oleh orang Indonesia nih. Recognize handwriting digit using recognition handwritten digit ya, jadi mengenali tulisan tangan tapi yang digit ya, menggunakan convolution neural network di Python, menggunakan TensorFlow dan komparasi performa di masing-masing hidden layernya. Jadi dia nanti melakukan penelitian di masing-masing hidden layer. Nah, ini di sini literature review-nya dari beberapa penelitian sebelumnya. Nah, ini nanti ini 7 ya, dari angka 7 ini nanti diambil sedikit itu kan, diambil sampai nanti dia menentukan kelasnya adalah 7 ya, seperti ini ya. Itu kalau lihat formulanya ya memang dalam di dalamnya ya. Ini ada inputnya 28,28, kemudian convolutionnya di sini ya, kemudian tadi menggunakan polling size, kemudian ada tadi kan Anda menggunakan flatten dan sebagainya sampai menggunakan softmax ya. Nah, di sini kelasnya keluar 7, dapat terkenali di situ. Ya, datasetnya sama, dia menggunakan minis dataset ya. Nah, di sini ya, sama persis. Nah, kemudian dia melakukan result. Ini Anda kalau membuat skripsi seperti ini sudah cukup nih sebenarnya. Nah, nanti memang banyak sih harusnya Anda uji coba lah. Ini kan mereka menggunakan banyak hidden layernya, dicoba 3, 4 berapa dan sebagainya, page size-nya diganti dan sebagainya. Nah, ini kan salah satunya keluarnya nilainya seperti ini. Ya, nanti kita juga lihat nih training akurasinya, kita bisa lihat juga ya. Kemudian dilakukan komparasi. Nah, ini conclusion ya. 15 epoch ya, dia menggunakan 15 epoch ya untuk varian dari setiap hidden layer ya. Akurasinya di sini lumayan tinggi nih. Maksimum minimum akurasi were observed for different hidden layer variation page size of 100. Among all akurasi performa ditemukan sampai 99,21 untuk 15 epoch di kasusnya convolution 1, pool 1, convolution 2, pool 2 with 2 dropout. Ya, tadi kan kita juga sudah buat model kita yang kita buat nih. Nah, nanti Anda bisa tambahkan di sini kan data artinya di sini. Ya, seperti tadi yang dia buat. Nah, di sini dia menemukan sampai 90 ini. Kemudian yang paling rendah 97. Tinggi sekali loh. Ya, minimumnya aja 97 dan maksimalnya 99,21. Mendekati 100%. Jadi kalau nanti Anda buat dia modelnya dia ini bisa sangat tinggi mengenali angka yang Anda buat. Oke, kita sambil lihat punya kita tadi. Sudah selesai apa belum? Oke, sudah selesai ya. Akurasinya juga tinggi nih, 99. Nanti kita buat rata-rata di situ ya. Jadi nanti kita coba pakai Plotly PLT ya. X label epoch number ya. Nanti kalau mau pakai ini kodenya bisa untuk riset ya, monggo ya. Label nanti akan saya share PDF-nya, nanti akan saya cetak. Kemudian PLT Anda bisa gunakan plot training history, tadi sudah dibuat ya di atas ya. Training history-nya dot history di sini loss, kemudian label training set, kemudian kita buat lagi plot. Nah, ini kita mau buat plotnya grafik ya. Training history dot history-nya kita buat ini masih yang loss, value loss-nya. Value loss. Nah,
dan label sama dengan test set. Oke. Kemudian plt.legend. Ya ini ya, trainingnya segini, semakin di training semakin banyak, semakin lossnya semakin rendah. Ini tesnya juga nih, dia semakin rendah, semakin kurang, lossnya semakin berkurangan, berarti mendekati 0 ya, errornya berarti sudah makin bagus. Kemudian kita coba cek, ini Anda copy aja bisa ya. Ini kalau dilihat di sini juga sama nih, dia ngetes itu juga ya. Oh ini yang akurasi ya, ini akurasi, di sini nggak ada errornya ya, lossnya nggak ditulis. Nah ini kita lihat yang akurasinya ya, kita lihat akurasinya. Akurasi, kita kasih nama akurasi. Kemudian trainingsnya kita di sini jangan menggunakan loss, yang kita cek adalah aku tadi keluar otomatis. Oke, tidak apa-apa, kita ketik aja. Akurasi di sini adalah file akurasi. Test set, training set. Oke, kita coba jalankan. Ya, akurasinya semakin tinggi nih, yang data trainingnya. Ya, data trainingnya segini. Kemudian yang kita coba data testnya, dia juga naik sebenarnya. Nah, ini naik. Ini kalau kita tarik garis tadi, berarti 99, berapa tadi? Nah, 99,10. Ya, kemudian kita kalau tulis, ya ini grafiknya. Udah bisa buat capture. Train loss, kemudian train akurasi ya, sama dengan kita evaluasi model, evaluate ya. Kemudian di sini X train yang sudah dinormalize, kemudian Y train normalize. Oh iya, train aja, belum dinormalize. Kemudian di sini kita bisa cek print training loss, nilainya adalah train loss. Kemudian print training akurasi. Ya ini yang masih training ya, data training. Nanti data realnya yaitu kita buat lagi di sini, train akurasi. Ya, dia menghitung. Ya, kok nggak keluar? Train print, train loss. Evaluasi model sudah. Coba. Ya, kenapa nggak keluar? Nah, keluar, ini nggak keluar. Apa anyway, kita pindah aja ya. Di atas kan sudah dihitung modelnya. Ya, gini aja nih. Ya, ini 0, nah ini dari
akumulasi ini ya, akumulasi ini ya. Oh ini yang training ya, ini training. Kita coba yang realnya ya, realnya berarti yang tesnya, yang validasinya atau yang kita tesnya. Kita coba copy aja dari sini, train validasi atau apa, kita buatnya namanya adalah tes gitu aja ya, tes ya, kita kasih nama tes. Di sini diganti test karena kita dari tes. Kemudian ini kita nanti copy lagi, terus kita kebawain. Nah ini masukin dari sini. Ini keterangannya ada ganti tes biar tidak bingung. Oke, ini saya kok lanjutkan. Ada error. Oh ini sorry, ini y tes. Lah gitu tau. Kemudian kita coba. Nah 990 ya. Ya udah tinggi lah ya, akurasinya segini udah tinggi sekali ya. Lossnya ini 0,03, ini 0,008 ya di trainingnya ya. Jadi lossnya mendekati, semakin nol ya berarti semakin tidak ada error, berarti kan modelnya kok nggak ada error kan berarti sangat baik ya. Kalau ini 0 berarti ini 100 gitu kan, sama ya. Ini kalau 0 ini jadinya 100. Oke, di situ kemudian kita sudah mendapatkan itu lah. Bagaimana model ini nanti kita simpan ya. Ini kita menyimpan model ya. Modelnya tadi Anda nanti simpan mau lokasinya di mana nih ya, model name ya. Model name-nya contoh di drive ini saya taruh di dataset ya. Saya taruh di dataset ini berarti kayak biasa kan ya. Dulu kalau mau manggil kan sama sini, backslash content ya, slash drive slash my drive, benar ya, my drive ya, my drive slash kemudian dataset slash kasih nama contoh aja digit recognition ya, atau saya recognition ya, terserah ya ini ya. Yang penting nanti tipenya adalah H5 ya, H5. Contoh di sini saya tadi udah buat lah 2 gini ya, digit recognition 2. Nah contoh. Kemudian kita panggil model model.save ya. Kemudian model name-nya tuh kayak pet ya, pet gini aja, model pet gitu aja ya, pet lokasi lah ya. Kemudian save format ya, ini save formatnya tipenya adalah H5 ya, seperti ini ya. Oke, Anda bisa lakukan penyimpanan. Nah nanti kita coba cek nih di situ masuk enggak ya. Ini ya, kita coba cek, harusnya sudah masuk di dataset. Decision mana nih? Nah ini nih, ini berapa nih? Nih antara ini ya namanya ya. Nah ini H2 ya, CNN2 ya. Ini kan tadi punya saya sebelumnya. Ini ya, berarti ini model Anda yang sudah Anda training tadi ya, yang sudah Anda training ini. Nah ini sudah di training, ini semuanya ini sudah training ya. Umpamanya datanya sampai jutaan itu kan, dia trainingnya bisa jadi sampai ribuan, ratusan jam atau ribuan jam kan. Nah nanti kan kalau mau pakai lagi dia harus menghitung lagi kan, jadi masalah ya. Jadi nanti kalau ada dataset tambahan ya kita tidak perlu harus menggunakan ini, tinggal load saja gitu kan ya. Kita load tuh seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa tinggal load ya. Caranya nanti kalau mau dipakai, umpamanya ini mau dipakai gitu kan, umpamanya ini programnya Anda tutup kemudian Anda pakai, jadi kita tidak harus dari awal lagi ya. Kita tidak harus dari awal lagi, kita bisa gunakan
uh, itu tadi apa model yang sudah kita buat prediksi ya, predictionnya. Nanti modelnya Anda bisa pakai ya, umpamanya sebentar saya panggil kalau model gunakan load tuh mana ya. Wah, umpamanya sini ya, tadi sudah di load belum? Oh, kita harus import dulu nih load model. Load model TensorFlow. Oke, load model. Harus import sama. Oh, ini load model ya, berarti path-nya tadi. Nah, ini harus ditambahkan dulu. Nah, oh, sudah sama. Apa lagi nih? Import. Kayaknya apa namanya? Coba from Keras kita tambahkan dulu ya. From Keras ya, dot preprocessing. Keras dot processing dot image ya. Import dot load load apa? Load model. Kok image-nya beda nih. Model import load model enggak ada. Ada. Oh alah. Oke, kemudian kita nanti belajar menggunakan apa? uh, Image ya. Jadi nanti kita juga menggunakan punyanya Keras nih. Ya. Dot preprocessing dot image ya, import kemudian load underscore img. Kemudian kita nanti harus melakukan convert ya, convert dari image ke array ya, ke array ya. Jadi data yang tadi ya, pixel tadi dijadikan array seperti tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Preprocessing image import sama dengan img to array ya. Oke, apalagi oh ya, ini import CV ya. Ini adalah OpenCV ya, tadi yang saya jelaskan di sini. Ini OpenCV, kita menggunakan ini untuk mengelola image ya, kita mengelola image ya. Import OpenCV ya. Kemudian from google.colab patch ada enggak? Patch import cv2.im show. Nah, error. Oke, ini kita coba jalankan dulu ya. Error cv2 im show. Oke, tidak ada error. Tadi pakai img ya. Oke, dari data itu kita sudah bisa menggunakan apa namanya, modelnya itu tadi ya. Oke, sebenarnya kita mau mengetes, sebenarnya tidak perlu harus ya, ini contoh aja ya. Ini di sini aja deh. Nah, di sini aja. Di sini ya, saya mau pakai load model ya. Load model saya pakai
load model. Ya, load model sama dengan gini aja. Oh iya ding, sorry salah. Ya, coba di sini sih. Ini baru saya tambahkan di sini ya. Model prediksi. Nah, gini aja deh. Sini tambahin load model. Nah, di sini load modelnya lokasinya tadi mana? Model pad. Ya. Oke, model pad di sini ya. Berarti sudah kita manggil load modelnya dulu. Ini load model. Load model ya. Jadi ini load modelnya. Nah, setelah ini ya, sini model prediksi. Ya, kita menggunakan load model prediksi dot prediksi. Ya, predik kayak bahasa Indonesia ini prediksi. Ya, jadi ini sudah mewakili model ya, karena selama ini kan ini pakainya model. Ya, di sini kan model-model semua nih, model lah. Tapi kan model ini sekali jalan ya. Nanti kalau sudah disimpan kan kita tidak bisa pakai variabel model itu. Ya ini, jadi kita ganti namanya menjadi model prediksi. Ya, di sini ini kita sudah bisa pakai nih. Ya, kalau Anda sebenarnya kalau gunakan ini aja, pertama ini load model ini sebenarnya sudah jadi model ini. Ya, load model prediksi itu sudah kayak model pada yang sekarang gitu kan. Ya, nanti kalau mau melakukan prediksi, contoh saya mau melakukan prediksi sama dengan load model ini dot predik ya. Di sini saya mau predik apa? Ya, contoh mau saya predik X test ya, X test normalize, X test yang sudah normal ini ya. Nah, ini X trend ya, X test nih ya, X test. Ya, seperti ini ya. Kemudian di sini saya mau coba. Ya, ini kan berarti modelnya sudah di load nih. Ya. Kemudian saya di sini mau saya tambahkan plt im show ya, X test normalize ya, yang ke berapa? Ke 0 contoh. Ke 0 tadi kan 5 ya. Nah, ke 0. Kemudian cmap-nya mau dibuat apa nih? plt.cm binary ya. Kemudian di sini plt.title nilai aktual ya, nilai aktualnya sama dengan y test ya, y test, y nya kan label toh. Nah, berarti coba. Nah, di sini sudah bisa enggak dia ya. Kemudian kita bisa print untuk apa namanya, angka di prediksi np dot argumen argmax ya, argmax sama dengan prediksi berapa ini? Nah, 0 ya, contoh 0. Ish. Ya, jadi di sini saya mau menampilkan kalau ini berarti kan ini data apa nih? Oh, ini data tren ya. Oke, kita nanti coba tampilkan data tes ya, data tesnya. Ya, dia bisa mengenali enggak kita pakai data tes ya. Nih. Kita load. Ada error. X test normal apa ini?
CM binary. Sebentar, ini errornya apa nih? Accept. Coba. Oh, ini coba text size saja ya. Ini 7. Ya, harusnya dinilai 7. Tapi ada error, sebentar. 7. Oh, enggak bisa gini, ding. Format. Ya, gini toh. Formatnya gini. Ya, oke. Ini ya. Kita prediksi. Ya, ini prediksi kan dari loadnya dari sini. Ini yang bagian memprediksi nih. Ya, nilai aktualnya 7. Oke, diprediksinya adalah 7. Ini gambarnya kan 7 nih. Ini kan satu paket nih. Ini adalah label, ini adalah array-nya tadi. Dan yang kita prediksi, ya prediksi kan load dari model yang sudah kita simpan nih. Nah, dari sini nih, dia sudah kenal nih. Ya, kita sembarang aja nih pakai coba kalau kita pakai yang berapa tadi ya, tadi ada 10.000 ya, ada 7.900 ya, kita lihat aja 7.900, labelnya 7.900 itu apa, saya enggak tahu. Kita prediksi ini benar enggak? Iya, 1 ya, diprediksi ini adalah 1. Oke, ini kan yang dari data tes ya. Sekarang bagaimana kalau udah berapa menit nih? Oh, 1 jam ya. Bagaimana kalau ini kita ambil data yang kita upload ya, apakah model ini benar-benar jagoan gitu kan, karena tadi kan nilainya 90% kan, 99 ya. Kita coba aja nih ya, berarti ada beberapa yang harus kita siapkan ya. Tadi kan kita sudah tambahkan semua nih proses-proses ini ya. Jadi untuk load image dan sebagainya, kita di sini sampel gambarnya kira-kira taruh di mana nih? Pet gambar ya. Anggap aja pet gambarnya ditaruhnya di sama di sini lokasinya ya, di dataset. Nah, di sini aja ya. Nah, kan lokasinya memang di sini ya. Terus nanti datanya apa? Ya, ini nanti akan saya berikan contoh kalau kita upload ya. Ini contoh nanti kita upload manual ya. Contoh di sini nanti Anda tinggal tulis dulu aja. Sementara ini dulu. Kemudian kita panggil ada variabel img. Di sini tadi sudah panggil load image toh. Nah, ini ya dari Keras untuk melakukan load image. Kemudian di sini pet gambarnya, pet atau file name-nya ya. Petnya ini sorry, ini file name aja deh, file gambar. File gambarnya di mana nanti lokasinya. Kemudian di sini grayscale-nya kita true saja. Target size-nya jangan lupa biar tidak besar-besar, sama dengan karena training kita kan 28,28 pixel kan ya, jadi biar tidak biar sama lah intinya nanti image to array ya, image to array ya. Jadi gambar tadi diarahkan menjadi array, kemudian gambar tadi dilakukan reshape biar nanti jadi satu channel 1,28,28 ya. Kemudian tipenya
as type as type as type-nya adalah kita buatnya apa? Float aja ya. Float 32 ya. Kemudian img jangan lupa nanti di bagi 255 aja. Oke, kemudian nah di sini kita coba kita buat dulu nih ya pakai pen ya, contoh ini ya, ini saya sesuaikan tadi ukurannya sudah saya buat. Ini berapa nih ukurannya. Nah, jadi nanti kalau mau buat ini ukurannya saya buat 28 kali 28 itu kan. Nah, ukurannya nanti disamakan aja ya. Nah, ini saya buat jadi hitam. Ini akan saya hitamkan, kemudian saya tulis ya. Saya tulis di sini, saya tulis contohnya berapa? 24 itu 4 aja ya. Nanti ininya bisa diganti deh. Jangan kecil. Nah, ini terserah. Ya, ini saya save as JPEG. Di sini 4 sudah ada. Di sini 4 ya. 4 gitu aja ya. Oke, kemudian kita buat lagi 6 ya. Ini saya ganti lebih kecil deh. Atau size-nya saya kecilin. 6. Nah, 4 sama 6 ya. 6. Oke. Kemudian Anda lewat datasetnya. Di sini saya upload aja ya. Saya upload 4 dan 6. 4 yang baru ya, 1404 dan 6. Nah, saya upload. Ini replace tadi sudah saya coba. Oke. Dari sini kita coba. Nah, di sini kita coba dulu yang 4 ya. 4.jpg ya, 4.jpg ya. Dari sini kita coba. Kemudian Anda panggil seperti tadi sebenarnya. Load modelnya ini kan sudah nih. Nah, kita prediksi aja nih. Gini kan. Nah, kita prediksi saja. Ya. Di sini yang diprediksi apa? img ya, karena image-nya ini kan tadi sudah dijadikan array. Kemudian yang kita tampilkan apa namanya? Ini dihapus saja nih. Saya pakai tampil gini aja. cf2.im ya, dari file gambarnya tadi. Jadi yang ini hanya ditampilkan aja sih. Intinya kita mau memprediksi ini dalam bentuk angka. Nah, ini nanti kita print. Ya, ini kita print dulu. Print angka prediksi adalah ya, angka prediksinya adalah ini, biar diisi string ya nanti ya. Ini kita format aja. Format np dot argument max sama dengan prediksi. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi di prediksinya terus ini tadi ya plt dot imshow tampil. Nah, ini tadi yang gambarmu kamu tampilkan di sini. Ya, jadi gambarnya ditampilkan. Ya, gambarnya ditampilkan. Ya, kalau mau di copy lagi ini nggak apa-apa sih. Load modelnya dari sini. Ya. Ya. Oke ya, jadi ini gambarnya. Kita mau prediksi gambar ini. Ya, gambar ini kita prediksi.
Ya, kira-kira ini diprediksi ini nilainya berapa? Kalau anunya kan 4, harusnya benar ya. Coba aja deh. Wah, betul 4. Ya, yeah. Dia bisa memprediksi dengan sangat baik. Satunya lagi tadi 4 apa? Uh, 4 dan 6 ya. 6 coba. Nah, ini nanti mau Anda kasih nama yang lain juga boleh gitu kan. Ini hanya untuk menandakan namanya aja sih. Anda mau pakai yang lain sih boleh. Ini diprediksi berapa? Wes, 6 ya. Kita coba lagi sekali lagi nih. Ya, kita coba aja. Yang kelihatannya angel, sulit ya. 9. Nah, ini mendekati kayak 8 ini. Bisa enggak ini nanti dia? Mengenali enggak? 9. Kemudian kita upload angka 9-nya. Sembilan. Nah ini. Oke, 9 sudah terupload. Kita ganti 9. Kenapa enggak bisa? Belum masuk. 9 JPG. 9 JPG. Oh, belum upload tadi. Tidak ada datanya, belum keluar. Wah, 2. Nah, bisa salah kan? Ya memang tidak 100% kan tadi. Nah, kita benerin lagi nih, coba. Umpamanya 9-nya dibuat sedikit rada kelihatan 9 gitu kan. Nah, ini bisa enggak ini? Ya, ini kan nanti semakin banyak trainingnya semakin bagus. Ya, ternyata tadi bisa salah komputernya, model Anda 9. Ya, nanti kita coba pakai brush yang lebih besar. Siapa tahu nanti bisa. Oke, 9 ya. Wah, 5. Dia ternyata tidak bisa angka-angka yang seperti itu, sulit. Ya, coba enggak apa-apa, ini brushnya saya ganti. Saya ganti yang ini aja, saya besarin deh. 3 ya. Nah, ini jadi kayak ngajarin mesin nih kayak anak bayi ya. Ya, anak bayinya harus benar-benar tahu itu kan. Makanya kita ngomong mungkin 100 tahun ke depan AI baru kayak bayi mungkin. Ya enggak tahu sih perkembangannya seperti apa, tapi masih jauh sih kemungkinannya. Tapi ya tidak tahu, cuma itu para pakar yang bilang kayaknya masih jauh sekali. Ya, kita coba 9 ya, 9 kita coba. Wah, 3. Ternyata tidak bagus dia untuk angka 9 ya. Nah, kalau angka yang lain coba. Angka yang lain kita coba 2, 4 tadi sudah. 2, 7 ya. 7. Nah, 7 pasti bagus. Ya, belum tentu. Kita coba dulu. 7 belum ada ya. 7. Oke, kita upload angka 7. Oke, 7 sudah. Kita buat 7. 7. 7. Belum ke-record. Belum ke-refresh mungkin. Ya, bisa. Dia kenal 7. Ya, itu nanti Anda uji coba dulu ya. Maksudnya bagaimana cara gunanya. Nah, nanti untuk minggu depan nanti akan saya ajarkan lagi untuk data yang lebih real ya, mungkin kayak binatang, mengenali mobil, motor, ya binatang nanti jenisnya mungkin bisa hewan-hewan kayak kucing, anjing dan sebagainya. Ya, oke, gitu aja. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.